Tapi lambat laun itu sudah terasa goyang lagi kayak mau terasa usaha ini mau jatuh. Sampai ibu saya itu saat itu ada di toko saya bilang, kamu nggak kenapa tah? Tokomu nggak kenapa? Kok kayaknya banyak yang nagih ke tokomu gitu ibu saya. Enggak bu, jangan khawatir. Selagi saya kuat pasti bisa untuk mempertahankan toko, nggak akan bangkrut. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Bayangkan ketika kita memiliki orang tua yang lengkap, tapi ternyata harus meninggal salah satunya di usia kita yang masih muda. Dan meninggal ketika kita sedang memiliki usaha. Tentu terasa berat. Tapi bagaimana seorang Bang Wahib bisa melalui semuanya, kita akan cari tahu dari terjatuh sampai akhirnya bangkit. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Inspirasi. Perkenalkan, saya adalah Ahmad Wahib Ifroni. Nama saya biasa dipanggil Wahib dan juga ada juga yang memanggil Oni. Saya adalah pemilik perusahaan Lexus Komputer Gadget yang berada di Jalan Subur nomor 9 Monamaning, Denpasar, Bali. Dan saya adalah seorang guru juga di sebuah sekolahan SMP Santo Yosef Denpasar, Bali. Saya adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Bapak saya adalah asli Gresik, ibu saya juga asli Gresik. Nah, di saat saya kelas 5 SD itu bapak saya jatuh sakit. Bapak saya adalah seorang pengusaha. Ibu saya juga dulu adalah guru di sebuah pondok pesantren di Lasem, daerah Lasem. Nah, jadi bapak saya ini pengusaha garmen yang di tahun 90-an. Ketika tahun 95 itu bapak saya meninggal karena sakit beberapa komplikasi gitu. Nah, ketika bapak saya sakit ini, saya ditinggal di umur di bangku kelas 5 SD. Nah, di situ saya sudah mulai goyang, usaha bapak saya sudah mulai goyang dan diambil alih oleh ibu saya untuk perusahaan tersebut. Nah, jadi ibu saya mengolah sekolahan tersebut. Ibu saya sepertinya tidak mampu, mengolah garmen tersebut. Jadi otomatis usahanya lama-kelamaan menjadi bangkrut. Ya, usahanya bangkrut. Dan kita yang tadinya punya rumah yang besar, kita pindah ke kontrakannya lebih kecil gitu. Ya, kita pindah ke kontrakannya lebih kecil. Dan ibu saya di situ sudah mulai kewalahan, untuk makan pun susah gitu. Ya, untuk makan pun susah. Dan akhirnya untuk biaya sekolah tersendat. Dan ketika saya lulus SD, saya tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Akhirnya seolah-olah saya itu sudah hilang harapan gitu. Jadi saya berpikir, ya Allah, saya ini sampai di sinikah saya itu pendidikan saya gitu. Saya sedih sekali saat itu. Bagaimana begitu terpukulnya saya itu kok baru sampai SD sudah putus gitu. Jadi saya minta sama orang tua, sama mama saya, gimana nama ini, saya mau disekolahkan di mana? Gak ada uang, gak ada biaya. Jadi ya Allah, saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen sekolah, saya pengen mondok gitu. Nah, jadi saya dari tamat SD itu kurang lebih 3 bulanan saya udah nggak sekolah. Saya udah putus harapan itu. Saya udah nggak ada harapan. Dan akhirnya tiba-tiba ada tamu teman ibu saya datang ke situ. Ngasih tahu, Bu, kenapa nanya kok nggak sekolah? Karena pagi-pagi hari
lihat saya harusnya kan orang-orang sekolah kalau pagi, jadi saya itu tidak sekolah. Jadi kenapa Bu anaknya kok nggak sekolah? Nah disitulah ibu mulai menceritakan kenapa, alasannya kenapa nggak sekolah. Akhirnya dikasih tahu biaya nggak cukup, terus kebutuhan juga. Kadang itu makan pun susah. Itu pengalaman saya, itu ibu saya itu sampai malu ngutang-ngutang, terus saya disuruh ambil utang ke warung itu untuk mengambil beras itu. Saya nganterin ibu saya itu sampai jualan donat, Pak. Jualan bawa tampang begini, bawa donat nganterin ke warung gitu ya. Di warung itu yang ibu sampai malu nganterin ke warung. Jadi saya sendiri yang nganterin ke warung. Setelah nganterin donat, jualan ibu saya, disuruh ngutang beras gitu. Beli beras 1 kilo gitu, nanti biasanya dipotong dari jualan itu. Kadang jualan pun nggak habis donatnya, saya makan donatnya gitu ya. Di situ udah benar-benar terpuruk sekali, udah putus harapan, sekolah pun kayaknya nggak ada harapan. Akhirnya ya teman ibu saya itu yang ngajak, di situ loh Bu ada panti asuhan Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa di Gunung Seraya, Menang Maning gitu. Oh begitu ya, akhirnya saya diantar ke sana. Nah, diantar ke panti asuhan, saya sama kakak saya yang masih sekolah berdua, kakak saya nomor 5 dan saya nomor 6, diantar keduanya saya ini. Tapi panti asuhan yang menerima saya saja, kakak saya tidak diterima. Kakak saya diterima tapi non panti gitu, kalau saya di panti begitu. Jadi alhamdulillah disitulah mulai kebuka harapannya. Jadi ya Allah, bersyukur sekali gitu. Setelah itu saya baru dikirim ke pondok pesantren oleh panti asuhan tersebut. Di situ malah harapan saya di situ. Saya dari kecil memang pengen jadi anak pondok gitu, jadi santri lah gitu. Ya, alhamdulillah ketemu jalannya, Allah kasih jalan min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka, yang tadinya udah putus harapan, terbukalah harapan yang cerah gitu. Jadi saya melanjutkan SMP dan SMA saya di pondok pesantren begitu. Baik, saya dulu itu setelah dari pondok saya lanjutkan mengabdi dulu. Mengabdi itu lulus pondok, saya mengabdi di pesantren tersebut 1 tahun. Nah, kemudian saya 2 tahun mengabdi lanjut di panti asuhan yang menampung saya dulu, Panti Asuhan Tunas Bangsa. Saya kembali di situ, saya 2 tahun di sana mengabdi, mengasuh anak-anak yatim juga di sana. Alhamdulillah akhirnya saya bermanfaat ya, jadi kakak-kakak mereka di panti asuhan tersebut. Nah, kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan, bukan perusahaan sih, wartel. Di wartel itu zaman dulu ya, wartel ya, apa namanya, telepon gitu. Dulu belum ada handphone ya, belum ada dulu fax email ya dulu kan ya. Itu kerja di wartel, nungguin wartel, gajinya cuma 300 rupiah, 300 ribu. Setelah itu saya mulai pindah lagi kerja jualan bendera. Udah jualan bendera merah putih itu senang sekali, itu lumayan banyak untungnya. Terus saya sempat pergi lagi ke Jawa, merantau nekat. Saya di sana bekerja dagang kaki lima lah, jualan mainan anak-anak, biasanya di pameran-pameran itu jualan mainan. Itu tiap pagi pakai becak ngirimin. Tapi tidak lama kemudian saya balik lagi ke Bali untuk berjuang lagi. Ya belajar demi belajar. Akhirnya saya mulai tahu, mulai paham tentang komputer. Di situ saya mulai kerja, itu pertama gaji 400 ribuan. Setelah itu naik ke 700. Nah, mulai naik 700 itu saya baru berani mengambil keputusan untuk kuliah gitu. Nah, kuliah jurusan agama, sarjana pendidikan agama Islam. Nah, disitulah saya nekat, ya Allah. Karena apa? Karena keinginan saya kuat itu. Kenapa saya kok ingin sekali sekolah setinggi-tingginya? Karena kakak yang pertama ini SMP putus sekolah. Yang kakak kelas yang nomor 2 itu SD kelas 5 atau kelas 6 berhenti juga. Anak yang keempat, anak yang ketiga ini kakak saya, mbak saya ini itu juga putus sekolah.
yang kakak nomor 4 itu masih bisa lulus SMA ya. Rata-rata putus sekolah semua. Yang kakak yang nomor 5 juga putus SMP, dia berhenti. Nah maka saya ini masa mau berhenti juga gitu. Disitulah keinginan keras bagaimana saya ingin sekolah setinggi-tingginya gitu. Setelah lulus kuliah, saya berusaha untuk ingin punya perusahaan itu. Jadi saya dulu tuh awal-awal punya perusahaan itu lucu. Jadi saya punya modal ngumpulin uang tuh sampai 5 juta. Nah dari 5 juta ini saya memberanikan diri untuk membuka toko gitu ya. Memberanikan untuk membuka toko, cari tuh, ya kan susah nih 5 juta bagaimana cara untuk punya toko kan. Nah, saya nyari toko-toko yang over kontrak gitu ya. Jadi ada toko over kontrak itu saya ambil gitu. 5 juta pas kan. Waktu itu over kontrak kurang lebih 4 juta, masih ada 1 juta gitu. Saya ambil over kontrak itu, tokonya saya mulai buka sisa sekitar 4 bulan apa 5 bulan gitu ya. Saya ambil, saya buka toko. Nah, jadi kan cuma 1 juta modal isi toko, ini bingung saya nih. Nah, syukurnya di dalam itu masih udah ditinggalin etalase beberapa dari orang sebelumnya yang over kontrak itu. Nah, dari 1 juta ini saya belikan isi-isi ya, seperti flash disk, memori yang murah-murah itu, murah-murah, keyboard, mouse. Nah, untuk isi-isi yang lain ini saya cari kardus kosong. Ya, kardus kosong itu saya cari ke Rimo, ke teman-teman di Rimo yang kenal-kenal saya dulu, yang teman saya kerja bareng dulu. Kayak di Partikom itu supplier komputer itu ya, dia pasti dusnya banyak, saya cari ke sana. Saya minta dusnya, ada dus motherboard, ada dus keyboard, ada dus mouse. Nah, itu saya ambil bawa motor pergi, saya pajang. Jadi toko ini kelihatan penuh gitu ya. Tapi isinya dus semua itu. Ya. Jadi semua dia yang dipajang dus. Nah, disitulah saya punya strategi gitu, bagaimana cara saya mempunyai modal gitu. Dan akhirnya udah saya pajang, toko kelihatan penuh, baru saya telepon bank, telepon untuk disurvei itu. Berharap dapat pinjaman bank gitu. Ya akhirnya difoto-foto, nah tokonya jadi meyakinkan, terlihat penuh gitu ya. Padahal itu dus-dus aja kosong semua. Yang isi itu cuma flash disk, memori, ya, ada keyboard, mouse USB yang kecil-kecil yang murah-murah itu dari modal 1 juta itu. Nah, dapat power dengan pinjaman 25 juta gitu. Dari 25 juta ini saya kembangkan untuk membeli yang tadinya dus-dus, keyboard mouse yang di dus. Saya turunkan itu, beli yang benar ya. Jadi benar-benar keyboard yang ada isinya, tadinya cuma dus. Nah, itulah strategi saya bagaimana dengan modal pas-pasan saya bisa membuka toko dengan modal yang sedikit itu gitu. Dan akhirnya toko saya mulai berkembang. Saya buka awal mula saya buka di toko saya itu di Gunung Lempuyang di Monang Maning. Mulai kuat modal, saya ditawarin pindah ke Rimo. Ada toko di Rimo. Nah, saya ambil di Rimo itu 1 bulannya 5 juta. Untuk 1 booth stand itu 5 juta per bulannya. Jadi kalau per tahun jadi 60 juta itu. Nah, saya ambil itu bulanan 5 juta. Disitulah saya mulai berkembang itu. Penjualan kenceng di Rimo itu. Mulailah saya merambah bank lainnya sampai saya semua ambil semua itu gitu. Ya setelah saya penawaran dengan bank-bank lain itu bank-bank banyak menawarkan, saya ambil bank ini saya ambil, bank ini saya ambil. Itu sampai 7 titik, pinjaman bank gitu. Jadi saya itu kok serasa hidup itu gak tenang gitu. Pengen jalan-jalan aja, ingat jatuh tempo tanggal ini jatuh tempo. Berapa hari kemudian jatuh tempo ini, nggak ada jeda untuk istirahat itu. Nah, disitulah mulai kelimpungan itu, dengan banyaknya cicilan itu. Karena semua bank saya ambil, ada penawaran saya ambil. Karena ada teman yang bilang kalau nggak minjem itu bukan pembisnis, namanya orang pembisnis pasti minjem bank. Loh, betul juga ya, saya pikir. Ya, ternyata itu semua salah gitu. Dan di situ dirimu tuh mulai goyang, akhirnya udah kayaknya mau jatuh ini. Akhirnya saya pindah keluar karena kosnya terlalu besar, bayarnya 1 bulan 5 juta. Nah, saya keluarlah dari Rimo, pindah ke
Gunung Batu Karu. Di Gunung Batu Karu itu monang-maning di sana 25 juta per tahun. Nah di situ masih tetap minjem bank itu, lunas, pinjem lagi, ngamprah. Kadang belum lunas pun saya amprah lagi untuk isi lagi. Nah akhirnya mulai dah saya ngambil mobil, udah mulai berani, udah mulai membaik itu, udah mulai meningkat lagi. Mulai dah aneh-aneh ngambil mobil, ya. Yang ngambil motor lagi yang bagusan. Ya. Di situ dah mulai beberapa kemudian usaha sudah mulai meningkat. Tapi lambat laun itu sudah terasa goyang lagi kayak mau terasa usaha ini mau jatuh. Sampai ibu saya itu saat itu ada di toko saya bilang, kamu nggak kenapa dah? Tokomu nggak kenapa? Kok kayaknya banyak yang nagih ke tokomu gitu usaha. Enggak bu, jangan khawatir. Selagi saya kuat pasti bisa untuk mempertahankan toko, nggak akan bangkrut. Ya, saat itu saya pandemi itu udah mulai tutup semua toko-toko tutup semua. Disitulah banyak lihat saya toko tutup. Akhirnya saya nyari toko yang tutup yang over kontrak itu. Jadi over kontrak yang tokonya agak besaran itu. Saya mampu yang harga sekitar 4 jutaan waktu itu. Sisanya masih panjang, sisa 10 bulanan itu di daerah Merpati, Monamani juga. Dari veteran saya pindah dengan tokonya lumayan besar. Nah, disitulah saya mulai besar tokonya itu dengan over kontrak. Nah di saat pandemi ini justru saya mendapat keberkahan gitu. Keberkahan apa? Karena saat pandemi itu orang-orang pada butuh laptop gitu, butuh HP karena serba online di saat itu. Ya. Jadi penjualan laptop second, HP second itu kenceng itu. Yang orang-orang laptopnya rusak diserviskan ya kan harus ada online, dikit-dikit Zoom. Jadi malah justru yang orang-orang bingung cari uang itu, malah saya itu dapat keberkahan ya. Ya bahkan saya sampai malah orang-orang jual mobil, jual motor pada saat pandemi. Saya malah beli mobil di saat pandemi gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Dari situ saya mulai justru meningkat ketika pandemi. Ya, meningkat. Alhamdulillah sudah mulai meninggalkan yang namanya riba, yang namanya pinjam bank itu udah saya tinggalkan. Karena apa? Gimana mau nggak ditinggalkan orang ini apa? Udah blacklist, mau pinjam ditolak, mau pinjam sini ditolak. Ya alhamdulillah ada hikmahnya ketika pinjaman ke bank ditolak, blacklist. Saya bersyukur di blacklist itu gitu ya. Tapi tetap yang utang-utang di bank tuh yang masih ada tanggungan saya lunasin semua. Saya yang bank ini saya lunasi, pelan-pelan saya lunasin itu. Dengan mulai meningkatnya toko saya itu ya. Lambat laun saya mulai nyari toko yang bagusan lagi di Gunung Rinjani, mulai besar lagi. Ya alhamdulillah. Setelah itu yang terakhir ini ya di Jalan Subur ini yang Eksis Komputer Jajat. Ya toko yang saat ini nih sudah berjalan kurang lebih 3 tahun di Jalan Subur ini. Ya alhamdulillah mendapatkan keberkahan dengan meninggalkannya riba, yang namanya riba ya, bunga di bank tuh sudah nggak ada pinjaman lagi. Baik sobat inspirasi, baiknya kita itu tidak boleh berputus asa. Kita itu harus selalu berjuang tanpa harus berputus asa. Karena Allah tidak akan meninggalkan kita walaupun kita dalam keadaan sendirian. Dan Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Allah selalu bersama kita. Jadi di saat kita berjuang dalam ekonomi, kita niatkan lillahi ta'ala untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa ibadah ya. Baik, saya tutup. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari Bang Wahid kita bisa belajar bagaimana bahwa ternyata kehidupan itu sangatlah menyenangkan. Bisa jadi kita terjatuh di suatu waktu, tapi ternyata ketika kita percaya bahwa Allah selalu ada buat kita, kita pasti akan diangkat derajatnya. Jadi percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah. Dan percayalah ketika kita punya niat yang tulus menjadi yang lebih baik, kita pasti akan sesuai dengan apa yang kita damba-dambakan.
Semoga dari tayangan tadi kita bisa belajar banyak dan mendapatkan insight yang kita juga bisa praktekkan di kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dari channel kita Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di episode berikutnya. Saya Om Andriadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.